Setelah kami melihat memang ini ada salah persepsi saja. Nah, saya sudah sampaikan bahwa minggu depan kami akan lakukan advokasi. Dan harapan saya konkretnya adalah bahwa beliau ada kapasitasnya sebagai wakil DPD RI, wakil rakyat yang membidangi. Maka saya berharap ini adalah beliau kapasitas sebagai DPD RI bisa turun ke bawah, ya kan, melihat secara konkret seperti apa. Itu harapan saya. Tujuannya apa? Agar masyarakat kita di sana kondusif, aman dan nyaman. Itu harapan kita. Tadi saya sampaikan, saya nggak mau masyarakat saya udah tenang, nyaman menjadi resah. Hanya persoalan mensos. Ini yang saya harapkan. Kedua, ini kan mau pilkada pilgub. Jangan sampai timbul persoalan. Makanya kemarin kenapa saya buat silaturahmi orang Tangerang bagian utara, itu adalah menyerap aspirasi seperti layaknya saya datang kemari. Menyerap aspirasi. Ternyata alhamdulillah tidak ada satupun peserta yang hadir itu dari tokoh masyarakat dari berbagai perwakilan, dari alim ulamanya, dari tokoh masyarakatnya, dari tokoh pemuda, ormas itu hadir. Alhamdulillah tidak ada yang menolak. Walaupun tadi ada beberapa catatan, hanya catatan, dan itu saya pikir hal yang wajar. Karena itu sebagai ingatan untuk para pengusaha. Saya pikir saya sepakat dan setuju. Bahkan beliau ingin mengadakan sebuah tempat wadah community center, tempat pengaduan yang dibentuk oleh masyarakat, nanti ada yang menjembatani ke pihak perusahaan. Saya bangga sekali dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena itu mendukung, daripada toh rame-rame di mensos yang timbul gaduh, saya pikir jadi nggak enak, malah jadi ntar jadi fitnah. Dan saya nggak mau ke arah sana. Persoalan itu izin bukan ranah domain para kepala desa di bawah, bukan. Ya, itu domain para pemerintah pusat dan pengusaha. Jadi nggak ada kolerasi, bukan nggak ada kolerasi, artinya jangan dibenturkan dengan para kepala desa. Karena masyarakat di sana tadi kata Pak Lurah Satria, ketika belum ada fik itu rumah-rumah agak kumuh. Pas ada relokasi, rumah tertata baik di sana. Dan itu bisa dilihat oleh saudara-saudara nanti, benar atau tidak bahasa itu dalam omongan itu. Jadi seorang pemimpin harus dipertanggungjawabkan. Dan itu bagus memang di sana. Tertata rapi, ya kan, bisa masuk mobil. Rumahnya juga tinggi, tidak lagi banjir. Yang tadi dikatakan kata Pak Haji Satria, ya, Lurah Lemo, bahwa dulu beca aja nggak bisa masuk. Sekarang mobil udah bisa masuk 2. Artinya itu ada sebuah perubahan. Dan inilah harapan-harapan kita. Itulah diantaranya. Tapi terkait hak dari masyarakat sekitar, apakah sudah diakomodir kepala desa setempat, Pak? Maksudnya ada keluhan tentang lahan yang diambil kompensasi dari masyarakat setempat, itu apakah sudah diberikan dari pihak pemerintah daerah atau? Iya, kalau lahan-lahan yang dijual misalnya gitu, itu kan urusan pengembang sama pihak pembeli, penjual kan. Jadi nggak mencampuri, ya. Kalau apalagi saya ya jauh dari tempat itunya kan. Itu saya pikir tadi penjual sama pembeli itu udah langsung berhubungan dengan pihak pengembang. Dalam hal ini pemerintah daerah berarti belum mengakomodir penjualan lahan maupun dari pihak pengusaha masyarakat gitu. Maksudnya udah antara sepihak aja atau ada dari pemerintah daerah yang bicara? Iya. Ya itu kan kesepakatan penjual sama pembeli saja. Jadi nggak ada pengawasan nggak, maksudnya dari pihak para kepala desa? Ini kan ada masalah yang timbul dalam transaksi. Sebagai mediator mungkin. Iya, media. Enggak, kalau beliau sih enggak. Biasanya kan kalau memang itu yang saya tahu ya kepala desa. Kalau sertifikat kan biasanya langsung. Tidak lagi lewat kepala desa, kecuali bentuknya AJB ya. Itu ada ke desa sebagai saksi di sana kan atas kepala desa. Itu pun saya pernah bilang ke pemerintah bagian BPN, saya sebenarnya kasihan loh sama kepala desa. Ketika transaksi berbentuk suratnya adalah SHM, kepala desa nggak diikut sertakan. Tapi ketika ada masalah, malah kepala desa yang diajak dicariin. Tanahnya bermasalah, kepala desa ada bicara. Tapi ketika terjadi transaksi berbentuknya sertifikat atau SHM, kepala desa malah nggak tahu. Ini kan juga saya bilang, Pak, tolonglah saya bilang, mau SHM atau bukan SHM, kepala desa dikaitkan sebagai saksi, sebagai beliau adalah kepemilikan terkecil yang ada di desa itu sendiri. Itu diantaranya. Oke? Pak Yoris, setempat di sana khawatir mungkin tidak terlibatkan dari proyek PSN ini, Pak, yang disebut proyek PSN, karena mereka kemudian mengeluh kepada kepala daerah setempat. Bagaimana kemudian janji itu bisa direalisasikan? Apa himbauan dari Bapak? Begini, setelah kami mendengar pengaduan ribut di media sosial tentang
PSN ini. Kemudian selaku wakil ketua DPD yang membidangi Kesra, kami coba mengumpulkan data. Kami minta semua, baik itu dari pariwisata, kemudian KLH, kemudian dari PIK, ya kan, dan Menko Perekonomian. Dari data-data yang masuk kemudian kami mempelajari bahwa PSN ini kan sudah disalah tafsirkan oleh ada kelompok yang namakan petisi 50. Seakan-akan PIK itu secara keseluruhan masuk ke PSN, kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha ini untuk menekan rakyat. Itu yang muncul di sana. Ternyata ini sama sekali tidak ada. PSN itu hanya 1.620 hektar kalau nggak salah ya. Yang ini adalah hutan bakau. Kemudian daerah-daerah yang awalnya adalah milik dari KLH, Kementerian, yang kosong. Itu bukan ada penghuninya yang punya surat, tidak ada. Itu hanya lahan kosong, kemudian dijadikan empang oleh masyarakat. Nah, sekarang itu yang diserahkan jadi PSN, dan pemerintah mewajibkan kepada PIK 2 untuk melakukan reklamasi dan menanam mangrove yang tadinya hanya 500 hektar, dia akan menjadi 1.000 hektar. Jadi ada perbaikan yang dilakukan itu. Kalau kalian mau data-data, kami punya data lengkap. Yang kami dapat semua rincian dan berapa banyak perusahaan yang dapat PSN dan lain. Jadi kalau menurut kami, setelah kami dapat surat, karena juga teman-teman dari LBH dan petisi 50 ini mendatangi DPD Banten, kemudian dari Abdesi mereka kirim surat ke kami untuk mengklarifikasi ini, dan ini hari kami terima. Dan setelah kami melihat memang ini ada salah persepsi saja. Nah, saya sudah sampaikan bahwa minggu depan kami akan lakukan advokasi. Dari DPD akan turun melakukan advokasi dengan bantuan dari bapak-bapak Abdes ini untuk kita bisa sama-sama lihat jadi lebih clear. Dan saya akan undang teman-teman media juga. Cukup? Terima kasih banyak.